Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Endang Wijaya SPDI, mahasiswa PPG Transformasi Plus B3 Kementerian Agama Republik Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tahun 2025 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2523990629. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan singkat dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Baik. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Iya. Bisa Bapak akan memulai proses pembelajaran, namun sebelumnya diawali oleh ketua kelas. Kalian boleh dipimpin doa ya untuk teman-temannya. Siap belajar ya? Siap. Ya, oke. Kalian ketua kelas silakan dipimpin ya untuk pembacaan doa di dalam kelas. Siap belajar. Silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih ketua kelas kalian sudah memimpin doa kita bersama. Baik, selanjutnya Bapak akan absensi siswanya dulu. Oke. Pertama, coba didengarkan di sini. Alifa. Oke, lihat Sinar. Sinar sakit juga ya. Suratnya? Oh, belum ada. Oh ya. Jadi kepada kawan kita yang memang berhalangan, memang sakit, mudah-mudahan kita doakan kepada kawan-kawan kita bisa cepat diberikan kesehatan, bisa ikut kembali menjalankan rutinitas kita untuk menuntut ilmu. Di sini ada infografis namanya dalam pembelajaran kita. Boleh disimak, boleh dilihat kepada siswa-siswi sekalian ya. Di sini ada infografis, lihat di layar slide-nya, di PowerPoint-nya ada tampilan Quran. Boleh dibaca Quran surat ya, ayat berapa ini? Oke, ayat 45 ya. Jadi sekilas nanti akan Bapak putar telinganya, tolong disimak ya. Tolong anak-anak sekalian disimak, dipahami, didengarkan apa bunyinya, kemudian apa maksudnya. Oke, silakan fokus dengan audionya. Di situ sudah didengar ya, sudah suaranya sudah didengarkan tadi, kalimat tulisannya Quran surat Al-Ankabut sudah ada di sini, sudah bisa surat Al-Ankabut berdasarkan ini surat ke-29 ayat ke-45. Baru sekali nggak kelihatan. Oke, sekilas nih dari sini cari di Qurannya sudah dapat. Ya.
billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Oke? Sudah benar tadi terdengar suaranya? Oke, setelah Bapak yang membaca, Bapak minta sekarang Qurannya sudah dibuka, Al-Quran sudah ada, di dinding sudah ada, di layar, di Quran sudah ada. Silakan sama-sama diulangi yang sudah Bapak baca dari ta'awuz ditutup dengan kalimat shadaqallahul adzim nanti. Oke. Silakan hitungan ketiga mulai 1 2 3. A'udzu billahi minasy wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Iya, terima kasih banyak sudah bisa dilihat di situ ya di papan tulis di layar kita. Tadi kalian sudah bisa mengulang atau mengulas ya materinya tentang Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-40. Oke, Pak mau tanya pada siswa-siswi sekalian. Halo. Hai. Oke, sudah siap belajar anak-anak semua? Iya. Oke, kalau siap belajar nanti kita akan belajar materi lanjutan. Sebelumnya di minggu yang lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna maksudnya adalah artinya Asmaul Husna adalah oke, nama-nama baik Allah. Berhubungan dengan nama-nama baik Allah itu di bab 2 kemarin. Sekarang kita akan lanjut di bab 3 yaitu pembelajaran masalah sholat dan zikir. Oke, sholat dan zikir. Sudah siap belajar tadi? Sudah. Ya, oke. Kalau sudah siap belajar, coba kita stretching dulu sebentar. Boleh berdiri dari tempat kita. Ya, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan tentang siswa cerdas. Hitungan ketiga mulai. Siswa-siswi sekalian, silakan dimulai 1 2 3. 1 nomornya 1 2 3 sama-samaku. Oke, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, tadi kita sudah melakukan motivasi belajar. Sudah semangat? Semangat, sudah siap untuk belajar. Sekarang Bapak minta kalian ini kan sudah membentuk beberapa siswa. Jadi ini nanti kita tentukan sebagai pengelompokan. Di sini kelompok 1, oke. Di sini kelompok. Oke, kita buat seperti itu sistem pembelajarannya. Oke, bisa dipahami? Bisa? 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya tadi sudah kita hubungkan belajar apa anak-anak sekalian? Iya, hakikat salat dan zikir. Bagus sekali. Feby sudah menyimak tadi kawan-kawannya masih mungkin lupa-lupa. Sekarang kita masuk pada materinya. Boleh dibuka bukunya, buku paketnya ada, buku LKS-nya ada. Boleh dibuka di sana pada siswa-siswi sekalian. Merangkum, meringkas, meresum dari apa yang disampaikan di dalam materi yang kita tampilkan dalam proses belajar. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan bisa dipahami. Ini judulnya dibuat. Kita masuk pada materi saja langsung. Di sini bisa disimak ya. Di sini materi yang pertama yaitu tentang halaman pertama tentang Quran surat Al-Ankabut. Ya, tadi sudah tahu surat yang keberapa? Atif, surat keberapa tadi Tip? Ya, ayatnya yang keberapa Tip? Oke, bagus sekali. Ayat ke-45. Ada syarat wajib sholatnya. Yang kedua ada syarat sah sholatnya. Yaitu yang bisa dipahami tentang masalah syarat wajibnya beragama Islam, berusia sudah mencapai balik,
kemudian berakal sehat dan sholat. Ada rukunnya, ya. Ada rukunnya, apa namanya, rukun sholat. Kemudian mulai dari pertama, ya, ada 12 rukun sholat. Mulai dari berdiri jika mampu, namun ketika tidak mampu boleh duduk atau terbaring pun boleh. Karena agama Islam itu fleksibel sebenarnya. Tidak harus proses pembelajaran materi sholat dan zikir nanti akan dijabarkan setelah kita melakukan proses penugasan. Bisa dipahami? Bisa. Pada siswa-siswi sekalian, silakan sudah dirangkum. Tadi di pertama Bapak sampaikan disuruh dirangkum, resum, diri ringkas. Oke, sudah semua. Jadi dari sini di kelompok 1 sudah. Alifah, Zahira, Bagus, Cindy sudah. Sudah kelompok 2, Siti, Zulfa, Isti, Febi sudah. Ya, ada hasilnya? Ada hasilnya. Rangkumannya di sini kelompok 4, Yelan, Isti, Tarik, Aziz, Latif sudah. Sudah dirangkum di sini kelompok 4, Rauf, Atika dengan Laras dan Rian. Dua kelas sudah. Nah, sudah dirangkum. Kalau sudah dirangkum, materinya tadi sudah kita bahas nih, ya, tentang materi hakikat sholat dan zikir. Tugasnya yang Bapak minta buatkan kepada masing-masing siswa secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Jadi 2 siswa kalian kan tadi sudah diberikan untuk kelompok, ya, mulai dari kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah tahu kelompoknya. Masing-masing kelompok silakan melakukan proses diskusi, ya, diskusi secara berkelompok, bertukar pikiran untuk merangkum dari materi ini tentang arti atau pemahaman yang sudah didapat dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nanti masing-masing kelompok setelah paham materi yang dirangkum tadi membuat beberapa jenis pertanyaan, ya. Ada 1, ada 2, ada 3 misalnya. Boleh Pak? Maksimal 5 pertanyaan boleh nanti, ya. Bisa dipahami? bisa. Bisa. Tugasnya adalah apa tadi masing-masing kelompok? Ya, membuat Oke, sudah? Sudah kelompok 1? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah belum? Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 gimana? Sudah. Oke, kelompok 4 juga? Bagus, kalau semuanya sudah. Nanti tadi sudah Bapak sampaikan, masing-masing kelompok membuat apa? Oke, membuat pertanyaan. Kita melakukan sesi diskusi dengan pertanyaan yang masing-masing dibuat oleh kelompok. Kita nanti bebas random, ya. Oh iya, kelompok 1 ada berapa pertanyaannya di sini? 3, Pak. 5. Oke. Boleh ada yang belum paham ditanyakan lagi? Kelompok 1 silakan boleh diulang lagi. Pak. Jelaskan pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Sudah bisa dicatat, dipahami? Bisa. Ya, sudah. Oke, silakan kepada kelompok 1 sebelum nanti dijawab kepada kawan-kawannya. Sekarang dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Tadi yang mengikuti membuka, itu silakan sesi tanya jawab. Menyampaikan pertanyaannya, silakan nanti yang bisa menjawab dari masing-masing kelompok, silakan acungkan tangannya seperti itu. Bebas ya, random dari masing-masing kelompok. Silakan. Boleh dibacakan kembali pertanyaannya. Silakan silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nomor 1, jelaskan pengertian sholat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok kedua. Silakan sudah dibuat berupa pertanyaan. Silakan berdiri, perkenalkan kawannya. Silakan. Jadi disimak kelompok
antum sesuai juga dengan kedisiplinan waktu saat sholat. Gimana? Kelompok 4. Quran surat berapa tadi? Surat An-Nisa. Oh iya, Quran surat Ayat An-Nisa. 103. Sesuai ya tentang sholat fardu. Jadi bisa dipahami, itu dicatat lagi jawabannya. Selanjutnya silakan pertanyaan berikutnya kelompok 4. Silakan kelompoknya. Berikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan. Coba tolong kepada kelompok yang lain kasih hapus dulu. Bagus sekali ya. Kelompok lain silakan hapus. Sekarang silakan kelompok 4 silakan ditutup untuk hasil presentasinya. Oke. Baik, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Jadi setelah kita melakukan presentasi tadi di sini Bapak sudah merangkum beberapa pertanyaan dari materi yang sudah dirangkum oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah bawa Bapak buat di sini di layar slide sudah diketik. Ada beberapa jenis pertanyaannya bagus sekali. Aktif buat kita semua dulu. Semuanya sudah melakukan. Belajar dengan baik, semuanya bisa merangkum, membuat beberapa jenis pertanyaan. Oke, dari materi yang disampaikan. Artinya siswa-siswi sekalian bisa memahami tentang materi yang sudah disampaikan. Materi apa tadi judulnya anak-anak semua? Hakikat sholat dan zikir, itu yang sudah kita sama-sama bahas tadi. Mudah-mudahan setelah kita paham ini, kita tahu satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sebagai tugas individual masing-masing secara individu, artinya sendiri-sendiri mengerjakan di buku LKS yang ada di halaman 27 pilihan ganda sebanyak 2. Hasil kesimpulan belajar ya, hasil kesimpulannya. Jadi ini yang ada di pembelajaran kita tentang menunaikan sholat dan zikir, hakikat sholat dan zikir. Oke, itu yang akan perlu diingat kepada siswa-siswi sekalian. Tadi sebagai tugasnya, Bapak ingatkan kembali di pertemuan kali ini kepada siswa-siswi sekalian sudah dapat memahami dan menyerap ilmu pengetahuan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Oke. Kalimat aminnya kita belum kompak ya, belum dengar. Ketika siswa-siswi belajar, maka akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Amin. Allahumma amin. Itu sebagai materi penutup dari Bapak di pembelajaran materi kali ini. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita. Boleh ditutup kita sama-sama. Sebelum menutup pembelajaran pada ketua kelas, nanti silakan dipimpin kita berdoa bersama, ditutup dengan doa, lalu diakhiri dengan salam. Bukunya boleh disimpan kepada siswa-siswi sekalian. Al-Qurannya juga boleh disimpan. Silakan simpan alat tulisnya, Al-Quran, bukunya. Setelah itu Bapak sekian boleh disiapkan untuk menutup proses pembelajaran. Silakan dipimpin oleh ketua. Ya, siap semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin Kami
wabarakatuh.